Halo para calon guru, para pemimpin, pengusaha, dan pengabdi masa depan. Apa kabarnya nih? Wah, luar biasa dong pastinya ya Kak Tessa. Wah, bener banget ya. Karena kita calon guru, pemimpin, pengusaha, dan pengabdi masa depan harus tetap semangat untuk membangun negara yang lebih maju ke depannya. Bener nggak nih, Kak Jihan? Iya, betul banget dong Kak Tessa. Secara nih ya, kita ini adalah harapan bangsa yang harus semangat dong. Apalagi dengan sistem pendidikan di Indonesia yang sudah diciptakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang membangun dan tentu saja menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pastinya. Nah, bener banget. Nah, ngomong-ngomong tentang daya manusia dan sistem pendidikan nih ya. Nah, karena baru muncul nih ada isu tentang kurikulum baru lagi nih Kak Jihan. Udah berbelit nih saya ngomongnya gimana nih. Baru mulai loh Kak Jihan. Wah, iya, kurikulum baru ya. Nah, ada apa sih nih Kak Tessa dengan kurikulum baru ini? Nah, buat menjawab persoalan itu, kita udah menguras informasi nih Kak, tentang kurikulum baru. Wah, pastinya jadi penasaran nih ya teman-teman Ceriwis nih, kayaknya udah nggak sabar lagi nih Kak Tessa buat tahu apa aja sih kebijakan dan perbedaan kurikulum baru ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, karena masih baru ya, masih anget-anget gitu, jadi sejauh ini kita belum dapat referensi terlalu banyak. Jadi kita ambil bocoran-bocoran dulu nih, yang udah tersebar luas tentunya. Nah, di sini kita bakalan bahas apa sih perbedaannya antara kurikulum yang baru, yang katanya namanya kurikulum paradigma baru, atau kurikulum prototype yang menyempurnakan kurikulum 2013. Nah, kalau kita nih calon-calon generasi masa depan pastinya kan udah pernah nyobain ya pergantian-pergantian kurikulum di setiap selesai jenjang sekolah nih ya Kak. Nah, kalau dari Kak Tessa sendiri nih, gimana sih Kak pengalaman Kakak di setiap pergantian kurikulum dari tahun ke tahunnya itu? Nah, kalau di aku waktu itu dari awal SD ya. Kalau kata dosen kita tuh di SD itu kita masih disuapin-suapin gitu, masih diberi-beri ilmunya gitu di tata titih gitulah istilahnya, gimana kayak nata-nata anak balita gitu kan ya. Nah, kalau misalkan SMP tuh udah baru-baru tuh kurikulum 2013 gitu udah mulai keluar kan ya. Nah, itu tuh kita udah belajar untuk mandiri gimana mulai informasi sendiri. Nah, pas SMA kita tuh kayak diimplikasikan kurikulum 2013 secara full. Nah, KTSP tetap jalan nih gitu. Jadi kayak kita jadi tumbal gitu, percobaan untuk setiap pergantian kurikulum gitu. Jadi angkatan angkatan kita tuh kayak angkatan tumbal ya istilahnya. Tapi nggak gitu juga, tapi itu ada kelebihannya Kak Jihan. Di kurikulum 2013 itu kita belajar mandiri dan tentunya ada pengembangan gitu dalam ilmu-ilmu. Sebenarnya kita nggak tahu ternyata banyak banget ilmu, apalagi sekarang udah canggih ya namanya internet. Nah, ditambah KTSP kita juga berpedoman pada buku-buku sebelumnya udah banyak banget deh jadi pelajarin gitu. Iya, oke. Berarti ada keunggulan dan tujuan yang berbeda ya setiap pada kurikulum di paradigma baru ini juga tentunya ya Kak Tessa ya. Ya, pastinya karena di kurikulum berjenjang baru ini katanya ini adalah penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Nah, maka dari itu kita bakalan kupas-kupas bareng-bareng tamu kita hari ini, yaitu calon-calon guru juga nih, Ajihan. Iya, bener banget. Nah, halo, selamat datang Kak Mala dan Kak Zanti. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah, ya masih semangat nggak nih kuliahnya? Insya Allah masih. Masih Oke, dong. lagi Harus itu ya mah. masih ya harus ya. Lagi sibuk apa nih kira-kira Kak Mala sama Kak Zanti akhir-akhir ini? Kalau aku sih kuliah ya, terus tugas-tugas juga, terus sambil kerja juga. Gitu deh. Kalau Bro Zengki sendiri gimana nih? Apa aja kesibukannya? Sama aja sih. Cuman kan ya kita kan satu kelas sama Mala juga. Jadi ya tergantung masa depannya kemana. Masing-masing paling. Waduh,
Masa depan nih ya belum kelihatan nih kayaknya hilangnya nih ya Kak. Oke, baik. Nah, Bro Zengki dan Kamala udah pada tahu belum nih tentang isu kurikulum baru yang katanya nih penyempurna kurikulum yang lama nih, kurikulum 2013. Tahu-tahu, aku tahu. Karena waktu itu keluar infonya di beranda IG. Gitu ya. Jadi Berarti tahu deh. update kali ya mulai ini. Nah, kalau menurut pendapat Kak Mala sama Kak Zangki nih ya, gimana nih tentang kurikulum baru ini atau yang kita biasa tahu ya kalau namanya itu kurikulum prototype? Ya, kalau menurut aku ya perbedaannya itu yang pertama dari struktur kurikulumnya. Profil pelajar Pancasila atau yang biasa disingkat itu P3 itu jadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, ada standar penilaian juga atau struktur kurikulumnya. Sama capaian pembelajaran, prinsip pembelajarannya, sama asesmen pembelajarannya. Kalau secara umum dilihat-lihat itu struktur kurikulum paradigma baru ini terdiri dari kegiatan intrakurikuler, ada berupa pembelajaran tatap muka bersama gurunya sama kegiatan proyek. Kalau dilihat juga setiap sekolah itu juga diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk mengembangkan program kerja tambahannya yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya itu, dan programnya itu dapat disesuaikan dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Kayak gitu Kak Tessa dan Kak Jihan. Oke, wah menarik sekali ya. Berarti ini lebih fokus kepada praktik ya, kayak ekstrakurikuler dan kegiatan berbasis proyek gitu sebagai bentuk pengembangan minat dan implikasi dari materi yang diperoleh gitu ya Kak Malaya. Iya, jadi itu ada kebebasan pembentukan program memang yang diberikan kepada pihak sekolah untuk pengembangan peserta didik, dan itu dilatar belakangi sama tujuan sekolah itu kayak visi misinya, apa boleh menciptakan program kerja yang bisa mengembangkan kemampuan peserta didiknya. Terus untuk pemberian proyek kepada siswanya itu mungkin kayak sebuah kegiatan yang dilakukannya itu sama-sama, yang dinilai itu sama guru. Nah, materi yang dibahas di proyek itu juga lebih difokuskan. Kalau profil pelajar Pancasila itu kayaknya diarahkan ke bagaimana proyek-proyek ini bisa membangun pelajar atau siswa yang Pancasilais mungkin ya. Terus aku juga sempat baca dari salah satu referensi, kalau contohnya nih, misalkan nanti ada proyek perayaan atau keagamaan atau kegiatan Hari Kemerdekaan. Nah, yang dilakukan bersama-sama oleh siswanya. Nah, dari situ kita bisa belajar memahami bahwa kita ini berada di negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kayak gitu, Kak. Oke, begitu. Wah, keren banget ya. Jadi bukan hanya tentang pengetahuan ya, tapi penerapannya detail. Jadi misalnya bicara kerjasama mungkin ditetapkan langsung dengan sebuah proyek yang proyeknya itu udah disesuaikan dari jenjangnya dan dari karakteristik kompetensi yang diharapkan gitu ya Kak Mala ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, cukup menarik juga ya. Ini tentang pembahasan yang pertama nih, di poin yang pertama yang kita bahas. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua nih, kira-kira apa ya perbedaannya? Kalau menurut Kak Zangki itu apa nih Kak, poin yang kedua ini? Kalau yang kedua itu yang menarik dari kurikulum paradigma baru, itu jika pada KTSP 2013 itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, itu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan. Proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, Seperti ini itu, Kak Jihan. hampir sama ya, Kak ya, kayak yang sebelumnya ya, Bro ya. Jadi teman-teman seperti yang jelasin Kamala sebelumnya,
Jadi pembelajaran itu harus komprehensif ya, bukan hanya fokus pada kerjaan soal, tapi wujud dari keterampilan atau implikasi dari materi yang sudah teman-teman dapetin gitu. Jadi teman-teman mampu mengaplikasi sesuatu atau menerapkannya hingga teman-teman bisa misalkan berguna untuk jenjang sekolah gitu. Benar nggak nih, Bro Jengki? Iya, seperti itu sebenarnya. Capaian pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu kan sebenarnya memang sudah ada di kurikulum yang sebelumnya. Jadi kalau menurut saya sih di poin kedua ini beda istilah aja sih, dan mungkin ada beda mindset juga. Nah, betul banget nih. Dengan kata-kata capaian pembelajaran bahwa itu tuh memang harus dicapai gitu kali ya. Nah, selanjutnya apa nih perbedaan yang ketiga dari kurikulum paradigma baru ini? Boleh Kak Mala nih. Nah, untuk yang ketiga, perbedaannya itu dari pelaksanaan proses pembelajarannya. Pelaksanaan proses pembelajarannya itu dengan pendekatan tematik yang selama ini dilakukan hanya pada jenjang SD aja. Nah, pada kurikulum baru ini diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya, SMP atau SMA atau SMK. Nah, pada jenjang SD kelas 6, 5 sama 4 itu nggak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain sekolah itu bisa menyelenggarakan pembelajarannya berbasis mata pelajaran. Oke, berarti diperbolehkan tuh ya, jatuhnya tuh kayak bebas gitu ya Kak. Misalnya tematik itu kan mempelajari beberapa hal dengan satu pokok bahasan, yaitu tema yang diangkat gitu ya. Nah, ini boleh dilakukan oleh jenjang lain, jadi nggak cuma SD doang, tapi dari SMP sampai SMA pun jadinya boleh gitu ya Kak? Betul, jadi diberi keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan mana nih yang mau menggunakan tematik, tapi juga ada ketentuan lainnya yang tadinya tematik kelas 4, 5 atau SD, sekarang juga boleh nggak menggunakan tematik. Jadi boleh belajar lagi pendekatan mata pelajarannya yang lain. Wah, keren banget ya, jadi agak sedikit tricky nih jadinya. Oke, mungkin kita langsung poin yang keempat aja nih ya, bahasan selanjutnya kira-kira yang poin keempatnya apa nih Kak Zanti? Yang keempat, jika dilihat dari jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau dapat juga sebutnya. Misal, mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja, sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dapat dibenarkan. Berarti dari semua ini ya yang saya tangkap bahwa setiap sekolah itu diberikan kewenangan yang cukup luas ya. Nah, dari poin 3 dan 4 tadi, jadi sekolah itu diberikan keluasan. Mungkin dari Kamala nih, bisa diberikan contoh seperti apa keleluasan diberikan itu Kamala? Oke, contohnya gini. Misalkan matematika di semester 1 aja nih, jadi langsung 64 jam. Nanti di semester 2, nggak ada matematika itu boleh. Yang penting per tahun itu jumlah jamnya memenuhi kompetensinya. Jadi acuannya adalah jam total pelajaran per tahun, bukan per minggu yang tadi Kak Zanti bilang. Misalnya juga tadi yang tadinya pelajaran IPA didistribusikan ke semester 1. Nah, semester 2 nggak usah ada pelajaran IPA. Jadi direkap ke semester 1 gitu. Oke, baik. Nah, jadi intinya bagaimana sekolah itu punya peran ya kayak untuk keluasan untuk memilihnya. Nah, berikutnya nih yang kelima apalagi nih Kamala? Boleh nih perbedaannya jelaskan. Iya, yang kelima itu juga sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran.
serta membuat asesmen atau penilaian lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian yang berbasis proyek. Nah, pada kurikulum paradigma baru ini, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP, SMA, atau SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Nah, tujuannya itu sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Kayak gitu, Kak. Oke, nah ini nih sebenarnya menuju yang tadi nih ya Kak, kenapa dikasih keleluasaan, jadi bisa di-mix gitu ya beberapa mata pelajaran, karena sebenarnya ada beberapa topik yang sebenarnya itu beririsan antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain gitu ya Kak? Nah iya, benar banget. Jadi tinggal nanti bagaimana desain proyeknya itu ditambahkan di kurikulum paradigma baru ini. Untuk SD dalam 1 tahun itu minimal harus ada 2 proyek. Nah kalau SMP, SMA, sama SMK itu minimal 2 proyek. Itu kalau yang kami dapat ya informasinya seperti itu. Iya betul sih Kak, jadi berarti di sini tuh akan membuat kolaborasi guru dan juga akan bisa lebih terbuka ya Kak ya. Nah lalu yang ke-6 nih, poin yang ke-6 dari perbedaan paradigma baru ini apa sih Kak Jangki? Nah, untuk yang ke-6 itu mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu Informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP sampai seterusnya. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Berarti kalaupun anggaplah nih ada guru yang dia secara latar belakang pendidikannya misalnya jurusannya lain gitu, tapi dia memang punya ketertarikan gitu untuk memang bisa mengoperasikan teknologi dan dia tuh sudah punya pemahaman, mungkin ya bisa dibilang dia paham tentang informatika gitu ya, tapi berarti tidak diharuskan ya untuk menghadirkan guru yang informatika paham banget sama informatika ya, jadi nggak menyulitkan sekolah berarti ya Kak Jengki ya. Iya, betul banget, Kak Tessa. Jadi siswa kita di masa depan memang harus sudah mulai terbiasa dan melek dengan informatika. Dengan adanya guru, informatika akan membantu dan meningkatkan dengan mata pelajaran lain. Misalkan belajar tentang Excel, bisa bekerja sama dengan matematika atau tentang statistik dan lain-lain gitu. Oke, baik. Jadi sejauh ini tuh banyak banget nih ya yang kita dapat infonya Kak Tessa dan teman-teman Striwis nih. Nah, yang berikutnya apa sih kira-kira yang ini udah mau masuk poin yang ke-7 nih, berarti poin terakhir ya. Kira-kira poin terakhir nih apa sih yang ada di dalam kurikulum paradigma baru ini? Boleh Kak Mala? Oke, yang poin terakhir, yang ke-7 berarti ya, untuk pelajaran IPS dan IPA pada jenjang sekolah dasar kelas 6, 5, sama 4 yang selama ini tuh berdiri sendiri. Nah, dalam kurikulum paradigma baru ini, kedua mata pelajaran ini tuh akan diajarkan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial, jadi digabungkan. Nah, hal ini tuh tujuannya agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan kalau jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa itu akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan kelas 12. Wah, menarik banget ya. Jadi kalau yang tadinya penjurusan SMA itu adanya dimulai dari kelas 10, nah di kurikulum baru ini kembali lagi seperti zaman dulu ya Kak. Jadi penjurusannya itu ada di kelas 11 dan di kelas 12.
Kemudian untuk jurusan IPA, IPS, sama bahasa itu juga adanya di kelas 11 dan 12 ya. Berarti, memang berubah kembali ya sistemnya itu. Jadi ya itu tadi, tiap-tiap poin ada 7 poin yang kita dapat ya dari berbagai referensi yang disampaikan oleh Kak Mala dan Kak Zangki nih. Sukses terus dan dimudahkan semoga ya jalannya untuk menjadi tenaga pendidik yang handal tentunya. Dan satu lagi yang telah ditekankan berulang kali ya dari informasi yang telah kita dapat ini, bahwa yang didiskusikan adalah fokus pada ke profil pelajar Pancasila. Nah, ke depannya karakter Pancasila pada siswa, ya kita tinggal lihat nih bagaimana implementasinya, bagaimana implementasi konkretnya itu dari setiap mata pelajaran tentang profil pelajar Pancasila ini. Nah, benar banget. Dan apapun itu intinya, kami sebenarnya hanya ingin menyampaikan informasi yang mudah-mudahan nih bermanfaat untuk para pendengar Ceriwis tentunya. Dan juga terima kasih kepada Kak Zengki dan Kak Mala yang telah memberikan informasi yang sangat banyak tentang isu terbaru ini. Iya, betul. Kemudian harapannya dengan kurikulum ini kita juga sebagai guru dan calon guru ya bisa lebih siap. Terutama kita calon guru ya di sini karena pasti ada pemenuhan kualitas SDM terus-menerus sesuai perkembangan zaman juga dan pastinya akan ada pergantian kurikulum untuk memenuhi standar tersebut dan tentunya dari kementerian sendiri pasti juga berharap ini akan sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan sekolah yang pastinya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan bahwa ini adalah solusi yang terbaik. Nah, benar banget. Nah, mantep banget nih pembahasan kita pada hari ini. Maka kita tuh harus siap ya untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi nantinya. Dan tentunya kita nggak boleh ketinggalan info ya teman-teman ya. Apalagi seputar pendidikan. Kualitas sumber daya manusia menjamin mutu masa depan bangsa. Nah, moto baru nih, moto baru. Aduh, moto baru lagi nih. Mulai nih, harus komit dong Kak Tessa. Iya dong, perubahan selalu ada. Jadi kalau moto itu ditukar-tukar, jadi harus siap juga dengan komitnya. Oke deh, nah nggak kerasa ya, kurang lebih udah sekitar 20 menit kita bersama di sini, membersamai saya, Kak Tessa, kemudian tamu yang kita undang juga nih sangat keren, ada Kak Mala dan Kak Zangki, yang udah menemani teman-teman Ceriwis. Terima kasih atas kesediaan Kak Mala dan Kak Zangki nih tentunya, yang udah mau sharing-sharing info kita dan teman-teman Ceriwis. Nah, semoga apa yang udah disampaikan dapat menjadi berkah ya buat kita semua. Ya, makasih banget nih udah diundang ke podcast Ceriwis. Semoga kita sukses terus ya dan jangan lupa tugas kuliahnya. Aduh, pusing nih. Siap. Podcast dulu. Siap. Oke, kami dari tim Ceriwis pamit undur diri ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan. Sampai jumpa lagi di podcast Ceriwis, calon guru pencetak generasi masa depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.